Definisi perencanaan SDM. Perencanaan SDM merupakan proses perencanaan sistematis untuk memaksimalkan sumber daya manusia sebagai aset utama di dalam perusahaan. Tujuan dari perencanaan SDM ini adalah untuk memastikan kesesuaian antara tenaga kerja dan pekerjaan, baik dari segi jumlah maupun kualitas yang dibutuhkan. Manfaat perencanaan SDM bagi perusahaan yaitu membantu mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dengan berbagai kualifikasi di kemudian hari, dapat bekerja secara proaktif dalam menentukan kandidat yang sesuai dengan tujuan masing-masing perusahaan. Perencanaan SDM memungkinkan untuk mengidentifikasi, memilih, dan mengembangkan kompetensi atau tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kesimpulannya, perencanaan sumber daya manusia harus disesuaikan dengan strategi tertentu. Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisirkan adanya kesenjangan agar tujuan dengan kenyataan dan sekaligus memfasilitasi keefektifan perusahaan dapat dicapai. Perencanaan sumber daya manusia harus diintegrasikan dengan tujuan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang perusahaan. Hal ini diperlukan agar perusahaan bisa terus survive dan dapat berkembang sesuai dengan tuntutan perubahan yang sangat cepat dan dinamis. Oke, itu dia Day in My Life aku. Selanjutnya aku akan memperlihatkan sedikit cuplikan tentang perencanaan sumber daya manusia di dalam kehidupan sehari-hari. Di sini aku akan membahas sedikit tentang penerapan perencanaan SDM dalam diri manusia secara individu, yaitu mencakup dengan beberapa aspek. Yang pertama, menetapkan tujuan. Penting bagi individu untuk menetapkan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang spesifik, terukur, dan realistis. Tujuan ini harus sejalan dengan nilai, minat, dan aspirasi pribadi. Yang kedua, pengembangan keterampilan. Proses ini untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan bidang atau profesi tertentu. Ini bisa dilakukan melalui pelatihan atau pembelajaran secara mandiri. Yang ketiga, manajemen waktu dan energi. Ini melibatkan pengaturan prioritas, pembagian waktu secara efisien antara berbagai tugas, tanggung jawab, serta pengelolaan energi fisik dan mental. Yang keempat, evaluasi dan penyesuaian. Evaluasi ini bisa membantu individu untuk tetap fleksibel dan responsif terhadap perubahan dalam karir dan kehidupan pribadi. Yang terakhir, keseimbangan kehidupan pekerjaan dan kehidupan pribadi. Penting untuk menciptakan keseimbangan yang sehat antara pekerjaan dan kehidupan pribadi. Ini termasuk mempertimbangkan aspek-aspek seperti kehidupan sosial, kesehatan fisik dan mental, serta kebutuhan pribadi lainnya. Dengan melakukan penerapan perencanaan SDM individu secara efektif, seseorang dapat meningkatkan kualitas hidupnya, mencapai keberhasilan dalam karir, dan meraih tujuan-tujuan pribadi agar jauh lebih baik.